Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati para guru besar, senior, dan sejawat, peserta TAS. Seri Tanya Apa Saja hari ini yang ke-83 dengan topik fair mengenai program bayi tabung. Semoga senior dan sejawat selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk tetap mengikuti TAS ini. Jadi pada TAS hari ini edisi ke-83 insya Allah akan berdiskusi mengenai program bayi tabung dengan narasumber Dr. Ason Saadi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis FER, dengan Dr. Jimmy Yanuar Anas, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis FER, dan dimoderatori oleh Prof. Samsul Hadi, dokter spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis FER. Baik, untuk pertama-tama saya mohon kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi, kepada Dr. Brahmana Askandar, SPOG Spesialis Unko, untuk bisa memberi sambutan dan membuka acara. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih yang terhormat Dr. Jimmy, kemudian Dr. Ason, kemudian Dr. Pandu, dan semua tim Tanya Apa Saja. Dan yang khususnya para partisipan, saya apresiasi, terima kasih banyak mengikuti acara Tanya Apa Saja dari minggu ke minggu. Nah, kelihatannya topik ini penting karena pada jam pertama sudah di atas 100 ya, Dr. Pandu ya. Pada jam pertama sudah di atas 100 sehingga mungkin bermanfaat bagi kita semua. Untuk saya sendiri pun bermanfaat topik ini karena penting kita menjelaskan ke pasien A sampai Z-nya. Karena ke depan itu usia menikah mungkin sudah lebih tua, kemudian memerlukan bantuan dan lain-lain juga lebih besar. Saya tidak panjang lebar, dimanfaatkan saja acara ini semaksimal mungkin, mumpung pakar-pakarnya semua ada di sini, kita tanyakan A sampai Z-nya. Terima kasih banyak, sehat selalu semua. Kita berharap tetap login jam 10 tiap hari, Rabu, dengan topik yang berganti-ganti. Terima kasih, Dr. Pandu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana telah membuka acara. Sambil kita menunggu moderator, Prof. Samsul untuk segera bergabung dengan kami, izin saya memulai terlebih dahulu dengan menyapa Dr. Jimmy. Selamat pagi, Dr. Jimmy. Ya, selamat Dok. pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar jelas, ya? Bisa terdengar, Dok, dengan jelas. Monggo mungkin Dr. Jimmy bisa memberikan opening statement mengenai topik TAS hari ini, Dok, mengenai program bayi tabung. Mengapa pentingnya, Ya, bagaimana baik. pentingnya, mungkin ada update-update lain. Ya, baik, terima kasih Dr. Pandu. Jadi memang tadi sudah yang pertama saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluar, saya keluar. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim Tanya Apa Saja dan Dr. Brahmana yang ternyata TAS ini punya manfaat yang sangat luas. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa program hamil bayi tabung ini merupakan salah satu pilihan ya, pada program suatu kehamilan, karena memang akhir-akhir ini memang dari sisi usia, dari sisi usia wanita, kemudian lama menikah, memang lebih ada kecenderungan untuk semakin tua. Sudah bisa terasa. Kemudian sehingga keperluan atau mungkin indikasi dari servis mungkin terpandu, mungkin ada 2 slide atau 3 slide gitu untuk sebagai pembuka. Kira-kira diizinkan, ya? Silakan, Dok. Ya. Dok. Ya. Baik, sudah bisa dilihat? Ya, ampun, ya. Sakit, Dok. Sakit, Ya, Dok. jadi bayi tabung ini
Maaf, suaranya Dr. Jimmy sepertinya agak putus ya. Dok, suaranya agak terputus-putus, mungkin sinyalnya kurang baik. Ya, mungkin sambil menunggu Dr. Jimmy, Dr. Hasan bisa menyambung dulu, Dok. Mungkin ada pengantar, Dok, untuk topik ini, Dok. Iya, terima kasih. Jadi saya ini bukan, mohon maaf Dr. Pandu dan mungkin semua partisipan TAS ya. Jadi saya udah ini apa namanya buka laptop, namun suara nggak bisa terdengar ya. Jadi apa namanya saya mungkin slide screen-nya dari ini ya, mohon izin ya, bisa ya. Bisa, Dok. Ya. Jadi lihat, tapi nanti suara. Oke, jadi mohon maaf nih. Coba berulang-ulang udah bisa. Jadi saya izin, saya screen dulu sambil mungkin Dr. Jimmy menyiapkan. Terima kasih pertama-tama pada Departemen Dr. Pramana dan seluruh jajaran tim TAS, kemudian Dr. Pandu, serta selaku host, ya, Dr. Seto juga, Dr. Dirga, dan kebetulan moderatornya hari ini Prof. Samsul, dan narasumber satu lagi Dr. Jimmy. Kemudian Prof. Samsul masih belum gabung ya Dr. Pandu ya, karena ada halangan. Artinya Prof. Samsul ini kita tahu bahwasanya beliau ini pionir ya, kalau di Surabaya dan di Indonesia beliau ini bayi tabung, jadi nanti akan kita kupas bersama-sama. Sebagai pembukaan untuk pengantar di seri 83 ini tentang bayi tabung, saya akan coba bawakan beberapa, ada 3 slide saja, saya kira, singkat-singkat. Kita tahu semua bahwasanya tahapan IVF itu pertama ini suatu persiapan, ya. Tentunya persiapan ini menyeleksi pasien, indikasinya, dan KIE, jangan lupa KIE, serta apa namanya penentuan stimulasi. Itu yang langkah yang kedua yang sangat menentukan. Dan juga monitoring serta evaluasi tiap tahapan-tahapan itu juga akan mempengaruhi perkembangan. Dan trigger atau semua saya kira tahu pada sejauh sekalian kalau pada inseminasi melakukan triggering, ya, pemicu untuk apa namanya ovulasi, serta mempersiapkan ovum backup. Dan tentunya akan menentukan sebetulnya pada kondisi itu saya akan melakukan fresh atau dilakukan tanam atau embrio transfer, atau kita melakukan penyimpanan, menyiapkan untuk simpan. Dan setelah itu bila kita melakukan penanaman dan melakukan apa namanya support faktor luteal agar implantasinya akan meningkat. Dan terakhir adalah evaluasi hasil. Namun sebentar, mohon izin saya. Jadi namun pada bahasan ini, karena ini bukan suatu kelompok khusus yang interest pada bayi tabung semua, sehingga saya akan lebih mensoroti pada bagaimana mempersiapkan, bagaimana meng-KIE, dan apa nanti kita sharing, bertanya apa tentang kemajuan yang sehingga kita dapat tidak tertinggal atau adanya updating pada suatu IVF. Jadi untuk syarat-syarat yang di daerah dan sebagainya, kita perlu memperhatikan adanya indikasi-indikasi atau seleksi pasien. Pertama adanya advance usia, jadi semakin usia kita tidak udah menunda-nunda karena ini peluang terkait dengan apa namanya perolehan telur yang kita harapkan dan sebagainya. Atau sebagai suatu penyelamatan ada satu indikasi bahkan di luar negeri sering dilakukan untuk mempersiapkan adanya kaitannya mungkin stem cell pada saudara yang menderita tertentu. Jadi ini sesuatu keharusan. Dan faktor-faktor lain, faktor tuba, kemudian faktor sperma, nanti dibantu teman-teman andrologi, dan kasus-kasus endometriosis ya, yang berat, itu pasti kita akan mengarah ke IVF. Serta gangguan ovulasi yang sering kita jumpai adanya PCO, pada lini pertama, lini kedua tidak berhasil, maka IVF salah satu indikasi. Serta mungkin sejauh di daerah atau sekitar yang lainnya, sudah melakukan upaya tentang ART, atau
mungkin sampai tingkat inseminasi, dicek semuanya normal, ini salah satu indikasi. Nah, tentunya ini slide-nya udah berubah ya. Nah, ini bagus. Baik. Ya, perlunya di usia reproduktif dan sehat tentunya. Jadi kita mengantarkan agar keberhasilannya tinggi. Contohnya perilaku sehat. Sehat kalau WHO kan jasmani dan rohani gitu ya. Jadi perlu diantaranya tidak merokok. Kalau dia merokok disuruh minta mengurangi, alkohol batasan, ya, diet makanan yang cukup, ya. Kemudian olahraga serta katakan tidur yang cukup 7 jam. Kalau pada laki-laki misalnya dengan 7 jam tadi memperbaiki sperma dan sebagainya. Serta pengurangan stres. Nah, ini semua yang menyokong dan di-KIE kepada pasien atau pasangan kita, sehingga harapannya dalam mengantarkan kepada pasien yang bayi tabung itu tadi lebih tinggi, karena kita tahu keberhasilannya itu sebetulnya hitungannya bisa sampai 65%, asalkan tingkat genetiknya pada suatu embrio tadi normal. Dan keberhasilan ini sangat tergantung di usia, makanya usia reproduksi tadi sangat penting. Karena usia di 35 itu peluangnya akan lebih tinggi ketimbang kita mendapatkan usia yang lebih, apalagi 42 ke atas. Ada satu jurnal menulis sebetulnya titik cut off-nya di 43. Nah, maka dari itu hati-hati di 43, sehingga peluang tadi kita bisa menceritakan di depan, tidak suatu kesalahan, dan menyokong untuk pasien tadi tidak terlambat. Ini gara-gara jangan sampai di daerah, sebetulnya saya mau dok, itu sering terjadi, tapi saya tidak tahu, nggak diarahkan. Nah, ini yang jadi salah satu peran kita yang di daerah, peran kita yang untuk mereverse pada center yang menyiapkan sarana IVF itu sendiri. Nah, sehingga saja yang terakhir, 4 hal yang penting yang perlu dipersiapkan pada kehamilan atau mungkin kita IVF juga. Satu, konseling tadi. Konseling, ya. Kemudian mengevaluasi secara umum, jadi mempersiapkan, misalnya penderitanya dari hepatitis atau hal-hal yang lain, itu diperkirakan dia bukan suatu kontraindikasi atau bukan ditunda nanti kalau mengikuti IVF, monggo dipersiapkan sejawat-sejawat yang di daerah, ya, di sekunder, layanan primer, semua di KIE demikian. Dan khususnya ginekologi screening, saya kira sejawat-sejawat menyiapkan itu adalah kita lebih bersyukur, gitu ya. Dan yang ketiga tentang pengelolaan yang tergantung pada kondisi. Nah, ini kalau ambil contoh spesifiknya, misalnya kasus endometriosis, endometrioma. Maksudnya sejawat adalah bagus melakukan treatment, melakukan operasi dan sebagainya. Tapi dampak yang muncul pasca demikian pada saat dilakukan ART, ternyata kesempatan untuk mendapatkan embrio yang banyak tadi jadi sangat berkurang karena tindakan kita di daerah. Namun nawaitunya saya kira semua bagus ya, melakukan reduksi, melakukan operasi. Nah, namun seandainya melakukan keraguan, monggo kita minimal komunikasi di tersier sehingga tidak salah dalam merujuk, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan kaitannya dengan pasien kepada dokter. Tentunya ini tuntutan-tuntutan dan bagaimana yang akan terjadi di belakang itu sehingga terkurangi atau minimal tidak ada yang upaya kita. Dan terakhir, terapi-terapi pencegahan yang sifatnya tentunya pada suatu tindakan yang sudah masuk ke ART, nanti kita akan upayakan atau kita ceritakan upaya-upaya apa yang meminimalkan kegagalan atau upaya-upaya apa yang dapat menimbulkan komplikasi pada ART. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bentar, Dr. Pandu, terima kasih. Baik, Pak Dr. Ya. 4 slide yang sangat informatif dari Dr. Hasan mengenai topik bayi tabung. Mungkin Dr. Jimmy bisa melanjutkan yang tadi sempat terputus, Dr. Jimmy. Sebagai iya, bahan. maaf, sinyalnya agak bermasalah. Mohon izin, tadi sudah beberapa disampaikan oleh Dr. Hasan. Saya mungkin lanjutkan aja, mungkin menambahkan beberapa yang untuk tambahan aja. Jadi untuk indikasi sudah disampaikan banyak oleh Dr. Hasan. Yang pertama ada tentu gangguan tuba. Ini mungkin kami juga pernah sering mendapatkan bahwa orang-orang yang sudah terjadi hidrosalpin bilateral masih diusahakan dengan inseminasi itu mungkin perlu dipertimbangkan apakah perlu inseminasi ataukah mungkin bayi tabung. Kemudian ovarian reserve yang rendah, jadi sudah dikatakan Dr. Hasan kalau orangnya sudah beberapa kali operasi, terutama operasi di indung telur, itu mungkin dipertimbangkan
tanpa inseminasi bisa langsung dengan IVF. Endometriosis juga begitu. Endometriosis ini memang bukan indikasi absolut suatu IVF, cuman pada endometriosis yang berat, apalagi kalau sudah dicoba inseminasi 2 kali ternyata belum hamil, maka kita harus sudah berkomunikasi dengan pasien untuk mencoba dengan teknik yang lain. Salah satunya adalah IVF. Gangguan faktor pria yang berat, misalnya ada zoosperma, ada zoosperma, ada oligosperma yang berat, itu mungkin juga salah satu indikasi untuk IVF. Sehingga mungkin ini untuk dapat memotong angka keterlambatan suatu rujukan dari gangguan infertilitas. Karena tadi sudah dikatakan oleh Dr. Asron, waktu untuk dari parameter waktu untuk program kehamilan itu sangat penting, karena usia wanita itu sangat menentukan angka kehamilan dan resiko terjadinya keguguran. Kontraindikasi ini belum ada. Cuman memang yang indikasinya apabila kalau ada kontraindikasi untuk hamil, karena ini targetnya adalah hamil. Jadi kalau misalnya hamil nggak boleh, mungkin IVF bukan pilihan. Bisa ada gangguan suatu penyakit kontraindikasi apabila hamil ternyata dapat maka itu mungkin merupakan juga IVF. Tapi jadi sudah besar, saya mungkin juga pertama perlu diperhatikan sebelum rujuk, misalnya orangnya kita lihat apakah profil hormonalnya memang sudah dalam kondisi basal semua, apakah pada saat itu memang ada cadangan folikelnya memang sudah nampak, misalnya dari antara folikel count-nya kita bisa evaluasi, kemudian apakah orangnya pada saat ketiga atau mungkin memang tidak teratur, itu mungkin harus belum pasien itu merujuk. Misalnya seperti itu. Setelah ini kemudian monitor dengan menggunakan pemeriksaan USG maupun serial hormon. Monitor ini tujuannya adalah untuk menentukan diskusi dengan pasien melakukan fresh transfer atau frozen transfer tadi yang saya sebutkan. Setelah itu kita panen, setelah panen baru kita monitor untuk menentukan kapan kita lakukan transfer misalnya, atau mungkin kapan kita lakukan, apakah hari ketiga ataukah hari kelima pasca fertilitasi. Setelah itu minggu pasca OPU kita menentukan apakah terjadinya kehamilan. Kalau misalnya dilakukan fresh ini untuk kita lakukan fish all atau mungkin dilakukan semua, mungkin kita tidak perlu memberikan penunjang fase lutea. Ini adalah rinciannya. Tadi setelah saya tabung, maka kita bisa start dengan pemberian obat stimulakel, kemudian kita folikel yang ukurannya 18 mili minimal 3, lalu kita berikan maturasi, lalu kapan kita lakukan panen. Umumnya adalah 36 jam pasca pasca maturasi. Nah, kemudian pada pada pria yang memang ada masalah di spermanya tidak ada misalnya, atau adanya zoosperma atau adanya cryptozoosperma, maka ada potensi orang tersebut untuk diambil pengambilan spermanya melalui testis, harus melalui tindakan operatif. Maka kami umumnya 35%, jadi meningkat apabila dilakukan BCDE,
karena memang yang dimana kemudian dipengaruhi oleh usia wanita, di atas 3 bulannya risiko abortus yang tinggi. Kemudian yang lain adanya ada yang jelek. Maaf, mungkin sinyalnya Dr. Jimmy kurang baik sehingga terputus lagi. Izin Dr. Rason, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A, mungkin bisa coba kita mulai diskusi nggih, Dr. Rason. Ya, maaf putus lagi. Ya langsung Oke. kan apa? Mungkin langsung saja. Tadi sudah bagian besar. Bagaimana Dok? Apakah masih dilanjutkan atau kita coba mulai diskusi? Langsung aja. Oke, langsung. Baik, jadi ini ada Nanti beberapa mungkin sekalian diskusi. Q&A. Yang pertama dari Dr. Haryana Rotama, izin saya bacakan. Assalamualaikum, Dr. Jimmy, Dr. Rason, selamat pagi. Mohon izin bertanya terkait bayi tabung. Bagi kami SPOG umum di daerah, bila hendak mengirim pasien infertilitas dengan rencana bayi tabung di Sutomo, bagaimana alurnya? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasien sebelum berangkat ke Sutomo? Kemudian yang kedua, biaya program bayi tabung, karena ini yang sering ditanyakan oleh pasien. Pada kasus-kasus infertilitas yang sekiranya memerlukan bayi tabung, kami sudah sering menekankan kepada pasien bahwa bayi tabung bisa ada kemungkinan berhasil, bisa juga gagal saat pelaksanaan. Apakah ada tambahan-tambahan lain yang perlu di KIE kepada pasien? Monggo mungkin Dr. Hasan dulu ya. Masih termute Dok, ngapunten. Dr. Hasan. Ya, terima kasih. Ini pakai yang HP, kalau yang suara pakai HP. Baik, terima kasih Dr. Pandu. Dan pertanyaannya Dr. Harya ya. Memang ini sering ditanyakan, dan nomor satu, kenapa saya tadi mengulas di depan adalah KIE ke pasien. Sehingga sejauh ini di daerah itu tidak salah informasi, dan kemudian istilahnya kalau suatu proses gitu berjalannya selaras gitu ya. Untuk rujukan, sebetulnya dalam kondisi apapun kita siap menerima. Ya. Kondisi apapun kita siap menerima, namun pada hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi, seleksi pasien itu bisa dioptimalisasi di daerah. Ya, contoh misalnya pada usia, begitu usia kita mendapatkan usia 38 tahun, misalnya di atas 35, menikahnya mungkin lebih dari 3 tahun, upaya-upaya sudah dilakukan, maka KIE itu sudah dimulai. Ya, KIE sudah dimulai, kemudian pengirimannya, waktunya tentunya yang paling tepat adalah saat haid. Sering kita menerima pasien-pasien dari luar, apalagi luar Jawa, kasihan sebetulnya kalau datang ke sini tidak saat haid. Nah, artinya kalau tidak saat haid itu berarti dia harus menunggu haid dulu, karena kita memulai seleksi ini memasuki suatu siklus IVF tadi tidak bisa, karena mulai dari siklus minimal hari kedua ya, atau bahkan hari ketiga kita akan memeriksa. Jadi rujukannya dikasih informasi kepada pasien di awal haid tentunya. Nah, mengenai hal-hal yang lain yang sifatnya nanti kaitannya apa ini bisa saya tindak apa yang bisa saya lakukan di daerah. Nah, ini konseling dari antar operator istilahnya kita, antar dokter, monggo kita komunikasi di tingkat tersier dan tingkat daerah. Apa yang bisa? Oh, apakah langsung rujuk pada waktu haid tadi atau yang di sana bisa dioptimalkan? Monggo kita akan fasilitasi. Nah, mengenai faktor-faktor yang lain dan sebagainya, itu pada saat perjalanan bisa muncul atau sebelumnya sudah ada. Sehingga si yang merujuk tadi bisa menginformasikan. Ibu kadang tidak tampak. Ada satu contoh yang ekstrim ya, pada hidrosalping. Itu pada saat pas kondisi netral tidak kelihatan. Namun pada saat begitu distimulasi, maka hidrosalping tadi akan pada fase sekresi bisa muncul pada saat itu. Nah, ini yang sering terjadi gangguan implantasi. Nah, hal-hal yang seperti ini itu kadang pasien menanyakan kalau cerita ke saya, ini dulu tidak ada dok, di sini jadi ada. Nah, kita menceritakan hal-hal ini sebelumnya kepada pasien tadi, sehingga mereka juga akan menerima dengan informasi kondisi-kondisi yang ada. Jadi sekali lagi rujukan tadi tidak hanya rujukan ke pasien, namun rujukan sebelumnya antara operator tadi itu mungkin lebih optimal.
Ya, jangan sampai pasien itu menurut saya lepas, padahal pasien itu berkemampuan untuk melakukan IVF. Itu mungkin Dokter Pandu yang saya sampaikan. Dokter Jimmy akan nambah. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Hasan. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama adalah seleksi pasien, dioptimalkan di daerah. Kemudian yang kedua, mengirimnya diutamakan pada saat haid, terutama awal haid. Dan yang ketiga, sebaiknya terbangun komunikasi antara SPOB di daerah yang merujuk dengan tersier, sehingga ada keselarasan KIE kepada pasien. Baik, mungkin Dr. Jimmy ada tambahan, Dok? Terima kasih, Dr. Hasan. Pertanyaan dari Dr. Haya. Dr. Jimmy. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar jelas? Sakit, Dr. Jimmy. Bisa, Dok. Bisa ya. Maaf, ini mungkin sering saya matikan videonya supaya gantian bandwidth-nya. Di sini kayaknya sinyalnya nggak bagus. Jadi, apa tadi sudah banyak dijelaskan. Jadi memang yang pertama adalah kita memberikan edukasi ke pasien untuk membangun mental dari pasien tadi. Karena memang kita harus pahami bahwa bayi tabung biayanya mahal, kemudian angka hasilnya pun memang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi pasien tadi kaget yang kedua adalah waktu kontrolnya, jadi hari kedua atau maksimal hari ketiga sebelum waktunya haid dia datang, ternyata memang akhirnya banyak harus kontrol lagi ke Surabaya lagi karena mungkin rumahnya di luar kota. Yang kedua adalah kalau misalnya tadi ada haid, mungkin bisa dilakukan withdrawal terlebih dahulu atau mungkin kita Terputus lagi Dr. Jimmy suaranya, Dok. Ya. Jadi tadi dari Dr. Jimmy, beliau ya, tes ya sudah bisa dijelaskan ya, sudah dengar ya? Bisa Dok, bisa Dok. Ya, maaf di sini jelek sekali sinyalnya. Tadi prinsipnya adalah satu pada saat haid, kedua adalah konseling ke pasien akan keberhasilan, dan tadi resiko komplikasi juga harus dijelaskan dengan pasien sehingga pasien tadi lebih paham tentang proses dan apa yang nanti akan dilakukan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, Dr. Jimmy tadi menekankan mengenai bagaimana membangun mental pasien, karena bayi tabung ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan keberhasilannya juga sangat terpengaruh oleh banyak faktor. Jadi supaya tidak over ekspektasi begitu, Dok. Jadi artinya tetap masih ada harapan, tapi jangan sampai over ekspektasi. Dan kalau misalnya gagal, itu bisa memanage kekecewaan. Kemudian yang kedua tadi sama dengan ultrasound, bahwa waktu kontrolnya disarankan yaitu hari kedua maksimal hari ketiga haid. Kemudian juga bisa disampaikan mungkin secara general dulu begitu ya, Dok, kalau misalnya ada beberapa tindakan yang berisiko terjadi komplikasi. Baik, mungkin ada teman lagi dari Dr. Hasan atau Dr. Jimmy untuk pertanyaan dari Dr. Haria. Ya, cukup. Baik, jadi saya akan lanjutkan. Di sini ada dari peserta yang raise hand, saya tawarkan kepada Dr. Surinto. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber secara live, apakah Dr. Surinto berkenan? Mungkin Dr. Surinto bisa dibantu panitia, Dr. Firda atau Mas Alam untuk dipromot ke panelis supaya bisa tampil live. Sambil kita menunggu prosesnya, saya izin bacakan satu pertanyaan lagi dari kolom Q&A dari Dr. Indi Ambang. Mohon penjelasan kepada para narasumber bagaimana cara mengukur diameter folikel serta ketebalan endometrium yang benar. Monggo saat ini mungkin ke Dr. Jimmy dulu ya. Dr. Jimmy mungkin ada penjelasan, Dok. Ya, jadi untuk nanti pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi bagaimana mengukur diameter folikel dan ketebalan dari endometrium ya. Mungkin pengalaman kita yang selama ini ketebalan diameter folikel itu kita evaluasi satu pada saat yang pertama adalah pada saat haid hari kedua atau ketiga.
Satu adalah untuk menghitung jumlah dari folikel antral, yaitu tujuannya adalah untuk memprediksi kapan bagaimana respon dari kalau nanti orang ini dilakukan stimulasi. Kemudian untuk diameternya biasanya kita ukur antara dengan rata-rata, yaitu diameter atas bawah ditambah dengan kanan kiri, kemudian kita rata-rata. Ya, kemudian ini kita evaluasi sejalan dengan durasi stimulasi. Biasanya kita evaluasi pada hari ketiga, hari ketujuh, kemudian pada hari-hari mendekati masa-masa penentuan. Kemudian untuk endometrium itu yang dievaluasi bukan hanya ketebalan saja sebenarnya. Selain ketebalan endometrium juga kita evaluasi profilnya, apakah dia gambarannya mirip dengan trilaminar. Trilaminar itu adalah seperti kue lapis itu ya, ada 3 garis. Kemudian ketebalannya kita ukur dari perbatasan antara endometrium tadi dengan myometrium tadi, atas dan bawah, lalu kita ukur. Yang optimal adalah kira-kira 1 cm dari fundus dari puncak dari endometrium tadi. Itu mungkin salah satu bagaimana kita mengevaluasi ketebalan dinding. Ya mungkin seperti itu. Mungkin nanti dari Dr. Hasan bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, Pak Dr. Jimmy, mungkin Dr. Hasan ada tambahan, Dok? Untuk pertanyaan. Sama yang disampaikan oleh Dr. Jimmy, mempertegas memang kalau waktu sangat menentukan. Waktu itu kapan kita ingin monitoring apa. Jadi untuk IVF atau mungkin baik inseminasi teman-teman di daerah, waktu sangat menentukan. Jadi kalau pada awal pada saat menstruasi harusnya sejawat mendapatkan endometrium yang tipis. Kadang dilihat aja kelihatan, rasanya nggak bisa diukur atau sulit diukur pada pembesaran USG 80%, 60-80% dari layar. Itu kelihatan tipis. Tipis dikatakan berapa? Kurang dari 5 mili. 5 mili dari mana? Di ismus kah di apa? Cari bagian yang paling besar. Tadi Dr. Jimmy mengatakan ya kurang lebih 1 sentian dari fundus. Jadi yang paling besar di daerah situ dan diukur tegak lurus. Sama itu pada masa mid daerah ovulasi, periovulasi juga daerah yang demikian. Kadang trilaminar global. Biasanya di kanan kiri diikuti gambaran halo seperti gambaran hitam yang melingkar itu junctional zone. Kalau gambaran demikian, sekaligus kita melihat ketebalan dan mengevaluasi apakah ada irregularitas, apakah ada gambaran tonjolan-tonjolan dari basal, dari endometrium tadi, dan yang terakhir, sejauh bisa mendopler aja, dipencet Mohr Dopplernya, sebaran darah yang ada di situ bagaimana. Pada daerah pada saat kita melakukan trigger pada saat inseminasi, maka vaskularisasi di situ lebih banyak, lebih bagus. Gambarannya demikian. Kemudian itu yang dari endometrium. Apakah harus trilaminar? Tidak. Ya, tidak harus. Memang trilaminar akan peluangnya akan lebih besar tingkat implantasi rate-nya ketimbang pada yang homogen biasa. Kemudian kalau folikel sama. Folikel pada saat haid harusnya tipis-tipis, kecil maksud saya, kecil di mana diameternya kurang dari 1 cm yang kita ukur. Ya, lebih dari 5 mili kurang dari 1 cm yang kita ukur jumlahnya berapa. Ini yang dikatakan antara follicle count. Kemudian pada saat di hari ke-6, hari ke-8 sampai 10 ini yang akan menentukan saya akan dapat telur dominan yang berapa. Yang lebih dari 10 mili berapa. Ini yang kemungkinan akan ongoing menjadi dominan follicle. Dan pengukurannya sama, diukur sebulat mungkin, kemudian dengan dua cross potongan melintang dan sagital gitu ya. Nah, ini dibagi rata-ratanya. Karena apakah harus 3 dimensi, jadi panjang, lebar kali tinggi. Itu yang terbaik karena ternyata di jurnal disebutkan orang yang mengukur 3 dimensi tadi dengan 2 dimensi hasilnya sama. Jadi monggo, bahkan kalau yang terampil diukur aja di diagonal resultantanya tadi itu yang dipakai. Bila mendekati ovulasi biasanya pada 18 mili ke atas, nah itu ini mendekati ovulasi. Monggo kalau diinseminasi melakukan trigger atau pada pasien-pasien yang IVF sudah akan mendekati OVU dan sebagainya. Demikian untuk teknis dan waktunya. Terima kasih Dr. Indi. Baik, terima kasih Dr. Hasan, sangat lengkap sekali penjelasannya. Jadi dari tadi mulai hari kedua, hari ketiga melihat tebal endometrium, kemudian follicle count,
Folikelnya mestinya kecil-kecil dengan tebal endometrium yang tipis. Kemudian nanti diikuti sampai dengan hari ke-6 sampai hari ke-10, telur yang lebih dari 10 mili akan menjadi dominan folikel. Kemudian nanti kalau sudah lebih dari 18 mili bisa dilakukan trigger sampai dengan OVU. Terima kasih. Mungkin Dr. Jimmy ada tambahan lagi, Dok? Mungkin? Enggak ada. Baik, saya lanjutkan. Mungkin Dr. Surinto apakah sudah bersama kami? Sudah monitor? Raise hand, apakah ada pertanyaan Dr. Surinto? Saya tawarkan dulu. Baik, bila belum ada, saya kembali ke kolom Q&A. Ini pertanyaan dari Anonymous Attendee. Pertanyaan ditujukan kepada Dr. Hasan, tapi nanti nggak apa-apa, Dr. Jimmy mungkin bisa membantu melengkapi. Izin bertanya, setelah pasca keguguran dengan blighted ovum melalui konsepsi alami, berapa lama pasien boleh memulai program bayi tabung pada pasien, misalnya pasien tersebut memenuhi syarat untuk bayi tabung, sehingga kapan timing yang tepat, Dr. Hasan, setelah keguguran melalui BO? Baik, mungkin secara singkat saja karena banyak pertanyaan juga nanti biar merata. Intinya setiap kali tindakan IVF itu jedanya ada sesuatu, kita melakukan freezing, kita mau mengulang kapan, kita mau habis operasi ditunda kapan. Mungkin sejawat patokannya aja antara 2 hingga 3 bulan. Namun lebih baik di 3 bulan karena batch pada rombongan oocyte tadi kurang lebih siklusnya 3 bulan tadi, 90 hari ke atas. Jadi hal ini akan membantu meregulasi hormon yang stabil yang normalnya lagi demikian. Kaitannya dengan BO, keguguran, gitu ya. Namun sebetulnya ada satu jurnal yang menarik, sebetulnya bisa dilakukan 1 bulan, namun ternyata lebih bagus di 2 bulan ke atas. Jadi bisa. Contohnya, misalnya pada saat ini ditunda freezingnya, gitu ya. Kemudian diikutkan di bulan berikutnya itu bisa. Artinya apa? Sejawat kalau memberikan KIE itu bisa ringnya Bu 2-3 bulan nanti ikut lagi atau Ibu daftar ke IVF lagi. Walaupun dipaksakan contohnya kita melakukan tindakan minimal gitu ya, tidak mengganggu endometriumnya, di jurnal disebut 1 bulan itu angka kejadian kehamilannya bisa, namun tetap yang lebih tinggi pada 2 dan 3 bulan. Demikian Dr. Pandu, Dr. Baik, terima kasih Dr. Hasan. Dr. Jimmy mungkin ada tambahan, Dok? Yes, terima kasih Pandu. Saya tadi sudah jelaskan ya, jadi memang saya setuju kalau di atas 3 bulan ya, karena memang ada jurnal yang tahun 2018 masalah itu ada penelitian yang memang dia melihat secara umum ya, tidak melihat jenis kegugurannya atau mungkin penyebab kegugurannya ya. Secara umum itu memang kalau di bawah 6 bulan kemudian dia hamil lagi, itu resiko untuk terjadinya keguguran lagi, resiko untuk terjadinya low birth weight, kemudian resiko untuk terjadinya hematuritas itu memang lebih tinggi dibandingkan kalau di atas 6 bulan. Cuman memang ya tadi umur dari wanita itu juga mempunyai diperhatikan. Artinya misalnya kalau umurnya sudah 40 ya sebenarnya jangan terlalu lama. Kalau misalnya di atas 6 bulan 1 tahun, itu tahun depan sudah 41 dia. Jadi ya idealnya sekitar 3 ke atas sampai 6 bulan itu mungkin. Ya. Baik, terima kasih. Jadi dari Dr. Hasan dan Dr. Jimmy menyampaikan bahwa pasca keguguran atau pasca BO atau yang lain itu sebaiknya diberi jarak 3 bulan. Dr. Jimmy menyampaikan beberapa jurnal, ada jurnal yang menyampaikan bahwa sebaiknya malah di atas 6 bulan, karena kalau kurang dari 6 bulan, angka low birth weight, keguguran, dan prematuritas itu lebih tinggi, Dok. Cuma saya tadi mungkin belum menangkap, kira-kira kenapa ya Dok, kalau di bawah 3 bulan ini outcome-nya lebih buruk, karena tadi Dok ya, karena hormonnya belum stabil tadi ya Dok, atau bagaimana Dok? Ya betul, Dr. Pandu. Jadi kalau batch hormonal itu kan rata-rata mereka sirkulasi perubahan dari apoptosis folikel dan batch-nya itu kan kurang lebih 90 hari ke atas gitu ya. Itu yang jadi catatan. Namun tadi catatan bukan berarti di 1 bulan ke depan tidak bisa. Namun sehingga kita mencari fluktuasi hormonal yang lebih netral, tidak terganggu dengan yang lainnya dampaknya. Gitu. Terima kasih. Baik Dok. Dr. Jimmy? Ya, jadi memang
khususnya kalau untuk yang pasca IVF ya, pasca IVF itu kadang-kadang masih ada resis, ya, ada apa namanya. Jadi memang idealnya tadi kalau ditunda sekitar 3 bulan ini isi hormonal, apalagi keguguran itu kan pasti ada mungkin dia dikuret ya, sehingga apa luka-luka di dalam endometrium itu paling enggak sudah terjadi apa namanya regenerasi mungkin seperti itu. Dan juga kita mungkin memberikan kesempatan kita untuk mencari sebab, misalnya ada diabetes kah, ada infeksi kah, karena memang infeksi itu salah satu penyebab keguguran yang mungkin sering kita lewati, apalagi kita ini negara-negara yang apa itu tropis ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kita alasannya menunggu lebih dari 3 bulan atau 3 bulan ke atas supaya tadi dari Dr. Hasan menunggu batch hormonnya supaya stabil kembali. Kemudian yang kedua, tadi juga dari Dr. Jimmy untuk menunggu recovery endometrium, misalnya post-kurat atau post-keguguran. Serta yang ketiga juga kita bisa mencari penyebab kegugurannya, apakah infeksi atau yang lain, itu kita bisa menegakkan diagnosis dan mencari treatmentnya begitu ya dok ya. Jadi sehingga usia ideal untuk melanjutkan IVF berikutnya adalah 3 bulan pasca keguguran. Baik, terima kasih dok untuk pertanyaan ini saya cukupkan. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Dwi Regnani. Apabila umur 49 tahun tapi menstruasi, apakah masih memungkinkan untuk dilakukan bayi tabung? Untuk kali ini saya berikan kesempatan kepada Dr. Jimmy terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan. Iya. Di umur 49 ya? Iya dok. Iya, betul. Jadi memang sering kita mendapatkan pasien dengan usia lanjut ya, umur 45, 46. Jadi prinsipnya adalah bayi tabung itu selama dia belum menopause, ya, selama dia belum menopause memang mungkin untuk dilakukan bayi tabung. Cara mengeceknya adalah satu, kita periksa AMH, kita lihat siklus haidnya bagaimana, kita cek pada saat waktu haid dari ketiga itu folikel antral yang ada berapa. Misalnya kalau pada saat, walaupun dia ngomongnya haidnya teratur, tapi kalau pada saat kita evaluasi ketika kita nggak melihat folikel antral sama sekali, kita harus cek dulu mungkin bagaimana FSH pada saat dari ketiga, jangan-jangan sudah di atas 20 atau mungkin sudah bahkan di atas 30 sehingga sudah memasuki masa menopause, perimenopause. Sehingga prinsipnya adalah selama orang itu belum menopause ya masih kira-kira masih mungkin untuk dilakukan bayi tabung. Cuman yang harus dijelaskan ke pasien adalah terkait umur tadi. Satu, ada kemungkinan respon dari indung telurnya akan jelek karena cadangan sel telurnya sudah pasti orang ini memasuki masa perimenopause kemungkinan besar. Kedua adalah risiko untuk terjadinya kelainan bawaan meningkat karena terkait usia bukan terkait bayi tabungnya. Ketiga adalah kalau misalnya hamil ada risiko untuk terjadinya keguguran. Itu semua mungkin harus dijelaskan ke pasien, mungkin seperti itu. Terima kasih Dr. Jimmy. Dr. Hasan ada tambahan dok? Ya, jadi prinsipnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dan KI turunan asasi dan kita sebagai dokter mampu menjelaskan. Maaf suaranya Dr. Hasan terputus-putus dok. Halo, ya? Ya dok, maaf tadi agak terputus dok. Mungkin bisa. Putus ya? Ya, bisa diulangi sedikit dok. Ya, saya ulang lagi ya. Ya maaf. Jadi nomor 1 KIE tadi harus terkait dengan kalau hamil ini peluang kegagalannya akan tinggi, ya, kegugurannya juga akan tinggi kalau seandainya hamil, dan hati-hati genetik counseling-nya. Namun dengan keilmuan dan teknologi yang ada di IVF kita dapat bisa menjelaskan secara akademis, gitu ya, kaitannya dengan pemeriksaan apa namanya genetik dan sebagainya pada saat terjadinya embrio. Yang kedua, terus apa namanya, apa yang harus bisa dilakukan di daerah kalau melakukan screening tadi? Monggo kalian memeriksakan AMH, FSH, dan E2. Bila AMH-nya yang sangat low, di bawah 0,3, nah ini peluangnya kecil. Namun minimal sejawat sekalian di daerah bisa menyampaikan apa batasan-batasan. FSH
marker petanda menguatkan KIE sejawat sekalian. Nah, yang berikutnya, cut off-nya berapa kalau dari tingkat usia? Disebutkan bahwasannya cut off-nya kurang lebih 43 tahun, itu di jurnal menyebutkan hampir 0% pada standar deviasi yang normal. Ya. Namun ada yang hamil, kita melakukan IVF pada usia 47, hamil ya ada. Dan 49, saya 1 bulan yang lalu bisa melakukan embrio transfer sampai 4 embrio bisa. Nah, upaya apa yang kita lakukan? Sejawat juga sampaikan beberapa. Ada saat ini ada tiga yang biasa kita kerjakan. Penggunaan oral misalnya, agar tidak memperparah sambil menunggu dan sebagainya. Mungkin sejawat bisa melakukan saat ini yang dilakukan meta analisa yang istilahnya diaminkan ya, dibetulkan gitu ya. Pemberian kiten dan DHEA. Sejawat bisa berikan. Yang kedua pemberian growth hormone atau kelompok season. Ya, mungkin Dok, suaranya jadi kecil ya, Dok? Ke tersier. Dan yang ketiga, pemberian injeksi PRP. Ini yang sedang kita galakkan. Ada satu contoh kasus dengan yang AMH yang rendah dengan FSH yang agak tinggi, kita berikan injeksi PRP tadi akan membaik. Yang semula tidak ada folikel yang muncul, kemudian ternyata bisa distimulasi. Artinya harapan yang disampaikan kepada pasien tadi kita jawab. Namun ada juga yang ngotot. Ini kejadian. Jadi ada seorang selebritis gitu ya, sampai berapa puluh ratus juta akan kita tempuh. Nah itu tadi kita jelaskan marker-marker ini. Dan kita berikan upaya usaha yang terakhir tadi, bila tidak respon, ya sudah kita sampai sejauh ini kita angkat tangan. Namun minimal sama, jadi sejawat yang di daerah tadi menyampaikan KIE kepada kita juga sama. Gitu ya. Terima kasih, Dr. Pandu. Baik, terima kasih Dr. Ason. Dari Dr. Jimmy dan Dr. Ason, tadi disampaikan bahwa kalau sudah 49 masih ada kemungkinan hamil Dr. Pandu, ya. Meskipun nanti kemungkinan gagal akan lebih kecil karena ovarian reserve berkurang, kelainan kromosom juga dok, akan meningkat dan angka guguran juga meningkat. Kemudian dari Dr. Ason, sebetulnya dari jurnal cut off-nya 43 tahun ya dok ya, bahwa kalau lebih dari 43 tahun itu sebetulnya 0%, kalau mungkin dari suatu data yang besar, tapi Dr. Ason punya pengalaman pribadi, ada pasiennya 47 tahun masih bisa hamil, 49 tahun masih bisa embrio transfer 4 kali. Apa yang bisa dilakukan sejauh di daerah mungkin bisa AMH, FSH, dan E2. Baik, karena pertanyaan cukup banyak, saya izin lanjut pertanyaan berikutnya dari Dr. Abraham Winarto. Kalau pada kasus infertil dengan mioma uteri, apa dilakukan miomektomi dulu sebelum IVF atau langsung diarahkan untuk IVF? Apakah ada pertimbangan mengenai ciri-ciri mioma yang perlu diangkat dulu sebelum IVF? Monggo Dr. Ason dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Mioma. Jadi intinya pada miom yang mungkin sejawat bisa lakukan itu nomor 1 tipe miom. Kalau kita Vigo, kita pakai patokan Vigo 0 sampai 8 gitu ya. Itu dia masuk tipe yang mana? 0, 1, 2 itu wajib ya, kalau bisa sejawat bisa mengerjakan di daerah dextroskopi lakukan. Tapi nanti kalau yang tipe mulai 3 ke atas, 4, 5, 6 tidak perlu tergesa-gesa. Ya. Jadi artinya yang sangat mengganggu pada IVF atau mungkin sejawat melakukan inseminasi kelompok yang di 0, 1, 2 ini. Ya, 0, 1, 2 itu wajib kita melakukan. Berapapun kadang ukurannya juga berikutnya. Ya. Apakah yang di serosa kalau ukurannya 10 cm? Kalau kita memang mampu mendiagnosis kavum uteri implantasinya tidak terganggu dengan beberapa aspek indikator, nggak apa-apa, nggak usah dioperasi. Tapi pada yang submukus miom 0, 1, dan 2 tadi, itu hampir pasti mengganggu untuk implantasi. Sehingga marker-marker indikator tadi kalau kita melakukan pemeriksaan pada yang submukus memang terbukti dia mengganggu. Jadi ini yang harus kita angkat. Kalau seandainya kita melakukan di daerah mengangkat yang ini intramural atau yang subserus dan sebagainya, itu silahkan ya, sejawat sekalian perhatikan usia, ya, perhatikan juga teknik operasinya sehingga mencegah perlekatan,
Mungkin kalau kalian saya evaluasi, dok, saya operasi evaluasi itu banyak, boleh, monggo, kita melarang. Namun kalau pada teknik operasi yang serampangan, nanti pasca operasi menjadi buntu, nggak buntu jadi buntu. Jadi ini yang malah merugikan pasien. Jadi sekali lagi, submukusmium wajib dilakukan, yang intramural dan serosa sangat tergantung kondisi situasinya yang touch or no touch-nya tadi. Terima kasih, Dr. Pandu. Baik, terima kasih Dr. Hasan. Dr. Jimmy mungkin ada tambahan. Ya, saya setuju. Jadi memang tidak semua miom itu menyebabkan gangguan kesuburan. Tadi memang miom yang grade-nya 0 sampai 3 itu yang memang secara dari Vigo memang mengindikasikan bahwa miom tersebut terjadi distorsi pada dari kapumuteri, sehingga walaupun ukurannya kecil memang dipertimbangkan untuk diambil. Ketiga atau berikutnya adalah misalnya miom itu hybrid, karena miom itu kalau dulu mungkin terminologinya hanya submukus, miom, intramural, tapi sekarang dari Vigo ini dia memberikan terminologi hybrid. Hybrid itu artinya mungkin dia ada faktor intramural, kayak mungkin karena ukurannya besar, ada faktor intramural sehingga dia mendekati endometrium sehingga kapumuterinya besar. Nah, sehingga mungkin yang di daerah mungkin pemeriksaan sederhana yang dapat membantu sondase. Sondase pada miom ini kira-kira mengganggu apa enggak, misalnya USG vaginal mungkin pas kebetulan pas itu di tempat praktek tidak tersedia. Mungkin kita bisa lakukan sondase kalau itu sudah di atas 9, 10, ya mungkin itu intramural atau atau yang jelas dia mungkin hybrid, artinya ada faktor mural, ada faktor dari sumus sehingga kapumuter distorsi. Kedua ditanya dia haidnya bagaimana. Kalau haidnya dia terganggu, ya dok saya kalau haid banyak. Nah itu merupakan tanda bahwa miom tersebut melakukan distorsi terhadap kapumuteri. Itu mungkin pemeriksaan yang paling sederhana. Kemudian sehingga kita bisa memprediksi kira-kira ini perlu dioperasi dulu apa enggak. Pertimbangan yang kedua tadi betul dari sisi usia ya, karena kalau kita operasi miom dulu, apalagi miomnya sudah mengganggu kapumuteri, kita merukai kapumuteri, maka untuk program hamil akan tertunda minimal 6 bulan. Sehingga kalau misalnya umurnya sudah 40 tahun misalnya dengan miom yang ternyata mengganggu kapumuteri, ya harus dijelaskan bahwa kalau dioperasi akan tertunda. Cuman kalau kita langsung bayi tabung dan kita langsung fresh transfer akan angka kehamilannya mungkin akan rendah. Jadi mungkin alternatif lain bisa kita lakukan IVF terlebih dahulu untuk saving kita bisa mendapatkan embrio, lalu kita freezing. Setelah freezing mungkin kalau kita mendapatkan embrio yang cukup, maka kita kalau sebelum transfer kita bisa lakukan myomectomy. Itu mungkin alternatif yang terakhir mungkin kita tempuh, misalnya kalau ternyata orang ini ovarian reserve-nya sudah impending turun dengan ada miom yang memang mengganggu kapumuteri. Mungkin. Baik, terima kasih dok, penjelasan yang sangat lengkap menurut saya dari Dr. Hasan dan Dr. Jimmy. Karena waktu terbatas, saya izin lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Menot dan Dr. Cynthia, izin saya jadikan satu karena agak mirip-mirip. Dari Dr. Menot, mohon izin bertanya, jika kami merujuk ke RSUD Dr. Sutomo, rujukannya tersebut ditujukan kepada mana? Apakah ke poliinfertilitas, ke Geraha Merta, atau ada klinik khusus IVF? Kemudian ada juga pertanyaan dari Dr. Cynthia Puspa. Apabila di vaskes primer sudah terdeteksi adanya infertilitas, sebaiknya pasangan tersebut dirujuk ke SPOG atau langsung ke konsultan VER. Baik, silakan mungkin Dr. Jimmy dulu. Ya, mungkin rujukannya bisa ke Sutomo ya. Ke Sutomo nanti kita juga akan mendistribusi, misalnya kalau di kita pun juga ada klinik di Dr. Sutomo yang bisa untuk melakukan IVF. Kedua adalah tentang kalau ada pasien infertil ya. Pasien infertil apakah harus dirujuk ke konsultan VER misalnya? Tidak ya, karena memang orang infertil itu macam-macam. Ada yang risiko rendah, ada yang risiko sedang, ada yang berat. Sehingga mungkin justru tujuan para klinisi, mungkin SPOG, bahkan mungkin dokter umum di daerah itu wajib mungkin bisa melakukan screening untuk kira-kira memilih kasus mana yang harus dilakukan dirujuk ke center tersier atau mungkin dilakukan penanganan di center sekunder. Mungkin kalau SPOG nggak ada yang di primer, di sekunder di rumah sakit tipe B atau tipe C misalnya. Nah, mungkin misalnya kalau misalnya pasien tadi umurnya masih muda ya, mungkin kita di Surabaya ada namanya skor infertilitas, itu bisa membantu untuk memilih
mana pasien-pasien yang wajib mungkin langsung dikirim ke center tersier misalnya, walaupun orangnya masih muda, tapi kalau ternyata saluran telurnya buntu, perlu IVF atau mungkin spermanya sudah jelek, adanya azoosperma, tidak mungkin untuk inseminasi, ya sudah dikirim saja ke center tersier misalnya, walaupun orang tadi masih muda. Jadi kita ada skor dari infertilitas yang mungkin tadi itu bisa untuk membantu para SPOG untuk memilih tadi kasus yang mana yang bisa ditangani di perifer atau mungkin harus di center, dikirim ke center tersier. Seperti itu. Baik, Dr. Jimmy. Jadi pertanyaan pertama tadi jawabannya adalah dirujuk saja ke poli kandungan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nanti kita akan pilih kasusnya apabila cukup dengan di poli kandungan, apakah di polifer ataukah perlu kita rujuk ke bayi tabung di Geraha Merta. Kemudian yang kedua, tidak semua pasien infertilitas itu harus dirujuk ke konsultan FER. Jadi kita sebagai dokter umum misalnya di primer rujuk ke SPOG, nanti SPOG setempat yang akan melakukan stratifikasi resiko menggunakan skor infertilitas ini, Dok. Apakah dia termasuk risiko rendah, sedang atau berat? Kalau misalnya rendah mungkin bisa diselesaikan di SPOG tersebut. Tapi kalau misalnya sedang atau berat bisa dilanjutkan rujukannya ke konsultan FER. Karena waktunya terbatas, saya izin lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, nanti langsung Dr. Ahsan bisa menjawab. Dari Anonymous Attendee dan Dr. Dedi Nurmantoro, apa yang menjadi penyebab BO, bleted ovum pada pasien-pasien yang menjalani IVF? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, apakah pasien post-OPU, laparoskopi, jika dilakukan embrio tanam, apakah lebih baik ditunda atau bisa langsung? Monggo Dr. Ahsan dulu, Dok. Yang kedua tadi apa, Pak Pandu? Yang kedua. Apabila pasien yang apabila pasien post-OPU laparoskopi, itu ET-nya, embrio transfernya apakah sebaiknya langsung atau harus ditunda, Dr. Ahsan? Oh, baik. Terima kasih. Jadi nomor 1 tentang BO. Jadi pada kasus yang bleted ovum, satu itu penyebabnya, kalau saya mungkin buat teman-teman ya, saya sendiri sering nyingkat ini kasus-kasus yang gangguan pregnancy loss dan sebagainya, yaitu kita ini endokrin, singkatannya gitu. K pertama, K itu kelainan kromosom. Ya ini kita bisa jelaskan tidak bisa, kecuali teman-teman atau pasien yang melakukan IVF berkenan dilakukan PGD sebelumnya, sebelum ditransfer embrionya, baru kita bisa mengevaluasi nilai kromosom. Kemudian yang kedua, gangguan imunologi. Ini sering gangguan imunologi, biasanya pada pasien-pasien dengan terutama yang progesteron rendah, ya, dan berdampak pada beta CG-nya juga nggak bagus dan sebagainya. Kemudian T itu talasemi. Jadi kita ada panel talasemi yang bisa jawab pemeriksa. Itu beberapa kayak didimir, ya, kemudian protein C, protein S, ya, kemudian koagulasi, ACA dan sebagainya. Kemudian yang A, jadi kita itu anatomi. Apakah ada kelainan? Apakah ada distorsi pada kavum uteri tadi? Itu penyebab-penyebab yang keguguran tadi. Ya. Nanti yang mengesampingkan kalau yang BO memang kondisi apapun bisa akan keluar, namanya BO. Nah, kalau BO sendiri yang pengarahnya pada tingkat kromosomal, jadi dia tidak berkembang. Jadi saya menjelaskan sekaligus kenapa kok terjadi keguguran sehingga sejauh ini di daerah bisa menceritakan hal-hal ini. Kemudian infeksi, ya, IN, yang I-nya berikutnya iatrogenik. Iatrogenik kita nggak tahu, masih ada celah yang kita masih belum tahu. Ya, faktor-faktor apa, ya. Kemudian kelainan endokrin bisa yang bersifat dari penyakit dalam, misalnya diabetes dan sebagainya, atau hal-hal yang lain tidak menumbuhkan hal itu, atau dari kita yang sering adalah gangguan hormonal PCO. Ini hal-hal yang sering terjadi, perandrogen, ya, pada kasus-kasus ini. Ini sering menyebabkan keguguran. Namun yang spesifik sendiri tidak bertumbuhnya fetal pool tadi, mayoritas faktor faktor kromosomal itu banyak yang berdampak di dalam. Apalagi pasien yang tidak kita lakukan PGD, PGS, maka tidak bisa terjelaskan hal itu. Demikian singkatnya. Kemudian yang kedua tentang lab OPU yang tadi ditanyakan. Apakah bisa? Bisa sebetulnya lab OPU kemudian dilanjutkan dengan embrio transfer. Ada dua hal penting yang disampaikan pada pasien seandainya tidak bisa dilakukan di bawah. Kita melakukan OPU dari atas itu melihat lingkungannya juga. Seandainya pada lingkungan kavum pelvis tadi
tanda-tanda infeksi, perlekatan yang tidak terlalu berat atau dan relatif normal, maka OPU bisa dilanjutkan. Ya, itu satu. Yang kedua, dipengaruhi oleh embrio. Embrio sendiri kadang memaksakan kita, kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan freezing. Maka sebaiknya dilakukan penanaman juga. Jadi ada dua hal tadi. Apakah memiliki pengalaman hal demikian, kita banyak melakukan. Apakah terjadi kehamilan? Ya, terjadi kehamilan. Asal itu tadi pada lingkungan yang bagus. Contoh embrio tadi ada dua, embrio yang tidak bisa disimpan atau kita memiliki embrio yang banyak. Simpanan embrio freezing yang banyak. Itu bisa kita lakukan embrio transfer langsung ya pada saat sesuai dengan protapnya, misalnya hari ketiga atau hari kelima. Namun yang embrio yang banyak tadi di KII kepada pasien, kita memiliki peluang lagi karena kasihan pasien juga menunda waktu, apalagi pasien yang luar kota bahkan luar pulau. Ini satu kebutuhan. Artinya ada peluang OPU tadi ya kemudian dilanjutkan dengan embrio transfer pada siklus yang sama. Demikian Dr. Pandu, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hasan. Dr. Jimmy mungkin ada tambahan, Dok? Sedikit mungkin, Dok. Iya, mungkin saya tidak ada yang sudah sangat lengkap dari Dr. Hasan. Oh, baik. Baik, terima kasih Dr. Hasan dan Dr. Jimmy sebagai narasumber TAS hari ini. Mohon maaf, sangat disayangkan Prof. Samsul belum bisa bergabung dengan kita pada hari ini. Izinkan saya sebagai host menyampaikan beberapa resume tadi dari diskusi kita pada hari ini. Jadi yang pertama, infertilitas tadi bayi tabung, maka kemungkinan hamilnya adalah sekitar 35-40% kalau dilakukan pada usia masih 40 tahunan ya Dok, 40 tahunan. Kemudian yang kedua, apabila ada pasien infertil itu maka tidak di daerah terutama maka tidak harus langsung dirujuk ke konsultan FER, bisa dirujuk ke SPOG terlebih dahulu untuk bisa dilakukan scoring infertilitasnya. Kalau memang scoringnya berat, risiko tinggi, maka sebaiknya dirujuk ke konsultan. Kalau kesetoma maka bisa dirujuk ke poli kandungan terlebih dahulu, kemudian nanti bisa kita nilai apakah perlu dirujuk ke bayi tabung. Kemudian yang kedua, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hasan dan Dr. Jimmy bagaimana mengevaluasi ketebalan endometrium dan folikel untuk persiapan bayi tabung, bagaimana yang tepat. Kemudian yang ketiga, jarak yang ideal untuk menunda bayi tabung setelah keguguran atau setelah BO adalah sekitar 3 bulan. Tadi juga sudah dijelaskan, alasannya adalah untuk menunggu kestabilan hormon dan recovery endometrium. Kemudian yang keempat tadi mengenai kapan seorang wanita tersebut masih bisa memungkinkan untuk mendapatkan kehamilan. Tadi cut-off-nya disampaikan oleh Dr. Hasan dari suatu jurnal adalah 43 tahun. Maka kalau di atas usia 43 kemungkinan untuk hamilnya akan sangat kecil meskipun ada beberapa pengalaman pribadi 47 tahun masih ada kemungkinan hamil di Dr. Hasan. Kemudian yang kelima tadi mengenai penyebab-penyebab BO tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hasan. Secara umum itu ada mnemoniknya, ada singkatannya kita ingin endokrin. Jadi yang pertama paling sering adalah kromosom, kemudian yang kedua ada imunologi, talasemia, anatomi, kemudian infeksi iatrogenik dan penyebab-penyebab endokrin metabolik yang lainnya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, Dr. Hasan dan Dr. Jimmy yang sudah berkenan mengisi tes yang ke-83. Terima kasih kepada Dr. Brahmana, Ketua Departemen, dan kepada panitia, Mas Alan dan Dr. Bida, serta kepada seluruh senior sejawat peserta peserta tes yang setia mengikuti tes sampai dengan seri ke-83. Tetap nantikan tes setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Semoga menambah wawasan, ilmu, dan pengalaman dari sejawat kita bisa kita diskusikan di sini. Terima kasih, salam sehat, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.